Assalamualaikum all my students from grade 4 Al-Farabi, Al-Ghazali and Al-Khwarizmi. Meet again with teacher Ella. Today we will learn about kisah keteladanan Wali Songo. Prepare your PAI book and open your PAI book page 143 until 144. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mengetahui kisah keteladanan Wali Songo. 2. Siswa dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Wali Songo. Wali Allah. Sebelum kita membahas tentang Wali Allah, terlebih dahulu teacher akan memberitahukan bahwa di dunia ini jumlah Wali Allah itu sangat banyak. Tetapi di dalam pelajaran PAI bab terakhir ini kita akan membahas tentang Wali Songo. Ya, Songo itu berasal dari bahasa Jawa ya, yang artinya 9. Berarti Wali Songo itu memiliki arti 9 wali ya. Nah, Wali Songo ini adalah 9 sunan yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, berkat kerja keras mereka, sebagian besar penduduk Indonesia ya beragama Islam bahkan sampai sekarang. Nah, kalian juga harus tahu siapa sajakah para Wali Songo yang ke-9 itu. Nah, akan teacher perkenalkan atau bahas ya satu persatu dalam bab ini. Tetapi pada kesempatan kali ini teacher akan membahas satu wali saja ya, yaitu wali yang pertama, Sunan Gresik. Nah, sebelum bercerita tentang Sunan Gresik, teacher akan terlebih dahulu menjelaskan apa arti wali Allah. Nah, wali itu artinya pembela atau kekasih. Kekasih siapa? Kekasih Allah. Wali Allah artinya pembela atau kekasih Allah ya. Wali Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk agama Allah. Keimanan wali Allah ini tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, itu yang disebut bertakwa. Di antara ciri wali Allah adalah tidak mempunyai rasa takut ya, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal itu sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 62 sampai 63 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya, surat Yunus ayat 62 sampai 63. Nah, di negara kita ini di Indonesia, wali-wali Allah merupakan orang yang sangat taat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam ya, khususnya di mana? Di Pulau Jawa ya. Nah, wali-wali itu dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 para wali. Nah, Wali Songo mengembangkan agama Islam di antara abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Para wali itu dikenal sebagai ulama ya, yang disebut sunan atau susuhunan atau yang artinya adalah junjungan. Para wali itu juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan. Oke, untuk lebih jelasnya teacher akan jelaskan mengenai kisah
Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Oke, kalian simak ya baik-baik. Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik merupakan salah satu dari 9 wali pegiat syiar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Merujuk kepada Babat Tanah Jawi versi JJ Mensma, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Nama lain Maulana Malik Ibrahim selain Sunan Gresik adalah Syekh Maghribi dan Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga dikenal sebagai wali senior di antara para wali songo lainnya. Sebelum berdakwah ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Beliau menyebarkan Islam, dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Suci, Manyar. Sejak kecil, Maulana Malik Ibrahim tergolong anak cerdas dan alim, serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, maka pada abad ke-13 Masehi atau tahun 801 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim ditugaskan ayahnya untuk menjalankan dakwah Islam ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, Maulana Malik Ibrahim melintasi samudra luas demi mentaati perintah ayahnya. Hingga akhirnya sampailah Maulana Malik Ibrahim di Pelabuhan Gresik. Saat itu, Pelabuhan Gresik merupakan salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara, bahkan menjadi bandar penting bagi kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gresik, Maulana Malik Ibrahim memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau tahun 1392 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, keberadaan Maulana Malik Ibrahim dapat diterima masyarakat setempat. Bahkan beliau dijadikan juru damai ketika ada anggota masyarakat yang berselisih. Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu dengan berperan sebagai tabib, mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Beliau juga berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Upaya memperkenalkan Islam dilakukan beliau dengan cara tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan dengan memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang diajarkan Islam. Berkat keramat tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim pun kian eksis. Beliau kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik. Bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah kini dikenal dengan nama Desa Gapura. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam,
Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu, yang merupakan kawah Condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim meninggal di Gresik. Sekarang waktunya penugasan. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Wali Allah artinya ... 2. Ayah Sunan Gresik bernama ... 3. Nama asli Sunan Gresik adalah ... 4. 3 strategi atau cara yang dilakukan Sunan Gresik dalam berdakwah adalah ... 5. Para sunan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa disebut ... Okay student, maybe enough for PAI lesson today. Thank you for your watching and for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.